Itu 3 bulan sebelum kejadian. Boleh diceritain Kak seperti isinya apa isi somasinya? Merahnya kalau intinya apa tuh Kak? Somasinya Kak kalau boleh tahu Kak. Berarti setelah rapat RT itu ya? Setelah rapat RT terus kan Om Sandi berantem sama RT sambil sama tuh bawa pengacara, bawa polisi, udah selesai. Terus langsung dia selesai Pak RT sama si suami aku. Tapi itu dia nggak gubris, suami aku nggak gubris, udah diemin aja. Sama Pak RT, Sempet debat sama RT juga ya? sebelum sama si suami aku dia debat sama Pak RT sampai manggil Mbak Pinsa, manggil pengacara. Bu, mungkin somasinya mungkin apa sih terkait? Nah ya, somasinya terkait apa? Kalau mungkin boleh di Bacain intinya mungkin Bu. somasinya ketikan. Ketikan. Mungkin apa yang diinginkan almarhum dari somasi itu? Mau aku bacain? Boleh bacain aja. Dari yang sini. Ya. Assalamualaikum Mama Alia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan somasi kepada suami Mama Alia dikarenakan pada malam itu suami Mama Alia diduga ingin menyerang saya. Saya ada videonya duduk di dekat bandar melotot pada saya. Lalu pindah ke bangku dekat Bang Gufron. Lalu Pak Gufron berkata sudah itu terlihat. Saya memberikan somasi ini kepada suami Mama Alia. Maaf langkah saya lakukan. Terus dia dijawab, Waalaikumsalam. Kita sama-sama duduk di sini bersama yang terbaik bagi lingkungan kita, Om. Kalau Om semua dengan cara praduga dan menduga-duga mencari kesalahan dari setiap manusia, apa artinya kita musyawarah bertetangga? Kita sama-sama saling tidak kenal dan akhirnya kita jumpa dalam wadah RT 5. Saya hanya mengajak sama, ayo Om kita duduk bareng-bareng. Kata Mbak Yuli ya. Kalau bicara untuk lingkungan hayo, tapi kalau sudah ada indikasi penyerangan massa, indikasi penyerangan massa ya, yang di sini disebut bukan pribadi ya, indikasi penyerangan massa. Itu dibilang untuk yang terbaik buat lingkungan itu berbeda, yaitu kita balikan saja kepada keputusan keluarga Mama Alia. Udah sih itu, masih panjang ya. Ini kan somasi. Ini somasi mau digubris mau enggak ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan somasi. Per tanggal berapa itu Mbak? 8 Oktober 8 Oktober 28 Oktober 2024. Tapi itu pun masih nggak, gimana Bang kemarin masih nggak diladenin ya ramalan kita. Artinya dari pelaku atau tersangka ini atau Nanang Gimbal ini berusaha untuk menghindari konflik sebenarnya. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia tidak menggubris dan menjauhkan dari masalah. Namun sikap dari almarhum itu terus mencari gara-gara lah, mencari konflik itu sendiri gitu kan, sampai terjadi peristiwa penikaman tersebut. Dalam satu konflik itu yang Nanang itu bermasalah sama siapa aja selain sama almarhum? Assalamualaikum, nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Dia orangnya diem, tertutup gitu, nggak pernah interaksi sama orang. Jadi tapi kalau misalnya tegur dia tetap nah itu siapa gitu. Tapi dia nggak mau ikut campur urusan orang, sama aku aja kayak gitu, nggak banyak bicara apalagi sama orang. Tapi sempat cerita nggak sih pernah mungkin ada masalah sama siapa, cerita ke Mungkin Ibu tahu inti masalahnya apa sih di Dia awal nggak pernah konflik itu? cerita, malah pas sama si ini aku nggak cerita sama dia, malah kita malah temennya. Terus kita udahlah nggak usah diladenin gitu, enggak. Mas, mungkin tadi bentuk gara-gara yang dicari sama almarhum itu seperti apa Bang? Sikap ya, sikapnya, ucapannya, dan almarhum tidak segan-segan untuk melakukan bukan penyerangan secara frontal ya, tapi secara psikis ya, mungkin dengan cara menatap, melotot, mencari gara-gara. Contoh dia belum apa-apa sudah turunkan pengacara, bawa babinsa segala macam, yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara keluarga, dan itu masalah kecil gitu. Itu bukan sama itu doang. Dan itu bukan di Dan almarhum
punya masalah itu nggak cuma sama Pak Nanang Gimbal ya, sama lingkungan sekitar juga ada ya Mbak ya, ada gitu kan. Jadi memang ya bisa dibilang mungkin ya troublemaker kali ya, seperti itu. Artinya dari pihak Nanang Gimbal ini selalu berusaha untuk menghindari konflik, tapi dari yang bersangkutan atau dari almarhum malah mendekati konflik itu sendiri. Boleh apa memang benar Mas Nanang ini sering direndahkan gitu sama Mas Sandi sampai akhirnya puncaknya kemarin kejadian pernikahan di berapa minggu lalu gitu? Iya, tidak terencana ya peristiwa itu kan. Kalau suami saya itu orangnya diam, kalau nggak ada asap mungkin nggak ada gitu ya, kalau ada api. Jadi suami aku tuh benar-benar nggak mau ikut campur urusan orang, nggak mau. Jadi mungkin ya karena direndahkan kan, diludahin, katanya sempet tuh HP aku 4 hari kan dipegang sama polisi. Mungkin polisi penyidikan itu dia WA suami kan. Nah akhirnya dibalas tuh sama dia, salahin lah Sandi, kenapa ngeludahin gue gitu. Terus ya udah tuh sejak itu dilacak sama polisi. Direndahin ini